Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Hadirin rahimakumullah, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita banyak sekali nikmat, hingga nikmat yang tak terhitung sampai detik ini, sampai yang kita rasakan pada saat ini. Kedua, salawat beriring salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, yang mana telah membawa umatnya dari zaman jahiliyah menuju zaman yang penuh kecanggihan seperti yang kita rasakan pada saat ini. Hadirin rahimakumullah, perkenankanlah saya Volime Tiasela akan menyampaikan uraian ceramah tentang Maulid Nabi. Hadirin rahimakumullah, di hari lahirnya Rasulullah, marilah kita sama-sama mengingatkan kembali kisah-kisah Rasulullah untuk menambah keimanan dan ketakwaan kita. Namun, yang saya bahas di sini bukanlah tentang kelahiran beliau. Insya Allah, kita semua sudah pada tahu ya, bagaimana beliau lahir, tumbuh, hingga perjuangan beliau dalam menyampaikan dakwah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin rahimakumullah, begitu indah buah dakwah dari Rasulullah. Apa yang kita rasakan saat ini, namun yang ada saat ini berdampak besar dari apa yang telah Rasulullah lakukan pada saat itu. Hadirin rahimakumullah, ingatlah bahwa di atas pundak kita ini mempunyai amanah yang begitu besar, yaitu melanjutkan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu cinta Rasulullah kepada kita, hingga di saat nafas terakhir beliau masih sempat memikirkan umatnya. Masya Allah. Kita tahu bahwa sakaratul maut itu sakit, dan kita tahu adegan sakaratul maut Rasulullah, apa yang dia panggil? Ummati, ummati. Masya Allah. Begitu dahsyatnya cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. Saking sayangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya, beliau tak pernah ridho umatnya mendapatkan azab. Mungkin di antara umat Islam banyak yang belum tahu bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat mencintai umatnya. Saking cintanya kepada umatnya, beliau selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar menyelamatkan umatnya. Hadirin rahimakumullah, hidupnya penuh dedikasi kepada umat. Waktunya habis untuk memikirkan kemaslahatan umatnya, berjuang untuk umat, mengorbankan air mata dan darah, bahkan nyawa dipertaruhkan untuk umatnya. Sampai di ujung hayatnya, umat yang jadi prioritas perhatiannya. Di akhirat pun umat yang beliau cari untuk diberikan syafaatnya. Cintanya benar-benar begitu tulus kepada umatnya. Ada beberapa bukti kecintaan Rasulullah kepada umatnya. Yang pertama yaitu berdoa untuk umatnya setiap. Ini diriwayatkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedang berbincang santai di rumahnya bersama Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Beliau mengatakan seperti ini: ketika aku memandang wajah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, terasa ketenangan dalam diri. Lalu aku katakan kepada beliau, "Ya Rasulullah, berdoalah kepada Allah untuknya." Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengangkat tangannya, berdoa kepada Allah, "Ya Allah, ampunilah Aisyah seluruh dosanya yang lalu dan yang akan datang, dosanya yang terlihat dan yang tersembunyi." Hadirin rahimakumullah,
mendengar doanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu, Aisyah kemudian tersenyum lebar dan tertawa saking senangnya, sampai-sampai ia menjatuhkan kepalanya di pangkuan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah. Kemudian beliau mengatakan seperti ini, "Senangkah engkau dengan doaku tadi?" Sayyidah Aisyah menjawab, "Bagaimana mungkin aku tidak gembira dengan doamu ya Rasulullah?" Beliau kemudian meneruskan, "Demi Allah, itulah doaku untuk umatku setiap sholat." Hadis riwayat Ibnu Hibban. Hadirin rahimakumullah, pedulinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam padahal setiap hari sudah berdakwah, menyampaikan syariat agar umat terhindar dari perbuatan zolim dan dosa, bahkan kesyirikan. Tapi toh kalaupun tetap ada umatnya yang menolak dakwah dan akhirnya jatuh pada kemaksiatan, masih juga didoakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin rahimakumullah, selanjutnya yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tetap mendoakan walaupun dizolimi. Mungkin semua kita ingat bagaimana cerita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang datang ke Taif untuk berdakwah. Alih-alih pesan dan nasihatnya didengar, namun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam malah mendapatkan lemparan batu yang akhirnya melukai wajah dan tubuhnya. Lalu datanglah bantuan dari Allah dengan diturunkannya malaikat Jibril alaihissalam. Jibril menawarkan jasa pelayanan untuk beliau guna membalas apa yang sudah dilakukan oleh bangsa Taif yang tidak menghormati Nabi sama sekali. Jibril menawarkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menghancurkan kaum Taif tersebut dengan gunung yang siap diangkat. Hadirin rahimakumullah, bagi orang yang sedang dalam keadaan terdesak dan dalam posisi lemah, tentu tawaran tersebut sangat baik untuk diterima, agar mereka orang-orang zalim tahu bahwa apa yang mereka lakukan itu akan berbalik kepada mereka berupa penderitaan. Itu watak manusia biasa yang maunya jika dizolimin itu akan balas menzolimi juga. Tapi berbeda dengan Nabi Muhammad SAW. Bukannya mengamini apa yang ditawarkan oleh Jibril, beliau justru menolak dan memilih untuk mendoakan kaum Taif tersebut. Darah akibat luka masih mengalir di wajahnya. Rasulullah mengangkat tangan lalu mengatakan, "Allah tidak mengutusku untuk menjadi orang yang merusak dan juga tidak untuk menjadi orang yang melaknat. Akan tetapi Allah mengutusku untuk menjadi penyeru doa dan pembawa rahmat. Ya Allah, berilah hidayah untuk kaumku, sesungguhnya mereka tidak mengetahui." Hadis riwayat Al-Baihaqi dalam Syu'aib Al-Iman. Hadirin rahimakumullah, kemudian selanjutnya yaitu selalu memohon keselamatan umat. Kalau ditanya tentang siapa orang yang paling mengasihi diri kita, normalnya kita akan menjawab ia adalah ibu kita. Ya, ibu kita semua. Itu benar dan tidak salah ya. Akan tetapi kita juga harus tahu bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jauh lebih sayang dan paling mengasihi kita lebih dari siapapun di dunia ini. Dalam sebuah riwayat yang masyhur, termasuk riwayat Imam Ahmad dan juga dalam Ibnu Abi Syaibah, itu disebutkan bahwa setiap malam dan sholatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak berhenti meminta kepada Allah untuk memberikan ampunan pembebasan azab untuk umatnya. Hadirin rahimakumullah, selanjutnya yaitu menangis untuk umatnya. Dalam riwayat Imam Muslim diriwayatkan oleh sahabat Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anha, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menangis di hadapannya ketika membaca ayat Allah. Sesungguhnya berhala-berhala tersebut banyak menyesatkan manusia.
dan siapa yang mengikutiku, mereka adalah golonganku. Ibrahim ayat 36. Hadirin rahimakumullah, saking sayangnya Rasulullah kepada umatnya, beliau tak pernah ridho umatnya mendapatkan azab. Begitulah apa yang sudah Rasulullah berikan kepada kita. Hadirin rahimakumullah, demikian yang dapat saya sampaikan mengenai tema Maulid Nabi. Mudah-mudahan dari apa yang sudah saya sampaikan dapat diambil hikmahnya. Sekian dari saya. Apabila terdapat tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.